Welcome to Family Literacy Ideas. Nah, di video kali ini kita akan membahas manfaat membaca bagi anak. Oke, let's check it out. Ada 4 manfaat yang paling utama membaca bagi anak. Nah, 4 manfaat ini tentunya yang paling penting di antara beberapa manfaat lainnya. Yang pertama yaitu membaca itu dapat bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Yang kedua, membaca dapat melatih cara berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, membaca itu dapat meningkatkan kemampuan mendengar. Dan yang paling terakhir adalah menambah pemahaman tentang dunia. Nah, ini informasi yang paling penting bagi orang tua. Membaca itu dapat memberikan perkembangan otak anak dengan sangat pesat. Kenapa? Karena berdasarkan hasil penelitian, 90% perkembangan otak anak itu terjadi saat anak berumur di bawah 5 tahun. Jadi umur 1 sampai 5 tahun adalah tahap perkembangan otak anak sangat signifikan, yaitu 90%. Sementara 10% lainnya itu terjadi setelah anak berusia di atas 5 tahun. Jadi, jangan menyia-nyiakan waktu ketika anak masih di bawah 5 tahun untuk sering membaca dengan anak. Pertanyaan lainnya adalah, kenapa anak harus membaca? Nah, berdasarkan hasil penelitian, ketika anak membaca, itu akan membangun koneksi di otaknya. Dan yang paling penting lainnya adalah saat orang tua membacakan buku kepada anak, khusus ketika anak masih di bawah 2 tahun, maka ini akan membuat anak mampu membaca lebih cepat nantinya dibandingkan dengan orang tua yang sangat jarang atau tidak pernah membacakan buku kepada anak ketika anak masih di bawah 2 tahun. Jadi ada 2 hal yang paling penting di sini adalah, yang pertama, ketika membaca bersama anak itu, anak akan mendapatkan kosakata lebih banyak, sehingga pembendaharaan katanya akan sangat banyak ketika mereka nanti berumur 3 tahun ke atas. Dan ini akan membantu mereka untuk dapat membaca lebih cepat. Ada beberapa manfaat lainnya di antara hal-hal yang dapat mengembangkan otak anak, itu salah satunya adalah dengan membaca bersama. Nah, bukan hanya manfaatnya kepada kemampuan membaca, tapi juga pada saat orang tua membaca bersama-bersama anak, ini akan memberikan rasa percaya diri yang baik bagi anak. Jadi, manfaat membaca itu bukan hanya membantu anak untuk menambah kosakata atau mampu membaca buku lebih cepat, tapi manfaat yang paling penting lainnya adalah anak akan memiliki rasa percaya diri yang baik ketika nanti mereka besar. Jadi, manfaatkan umur anak ketika di bawah 5 tahun untuk sesering mungkin membaca bersama di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan membaca berdasarkan umur anak. Banyak orang tua mungkin yang tidak memahami bahwasanya umur yang bagaimana itu mengenalkan bacaan kepada anak dengan tipe buku yang bagaimana. Jadi di sini kita akan membahas tahapan membaca itu berdasarkan umur anak. Yang pertama adalah pada saat anak berusia 4 sampai 6 bulan, ini fase di mana anak mulai aktif bergerak. Dan dia tentunya nanti akan memegang dan menyentuh buku. Jadi penting sekali pada fase 4 dan 6 bulan ini orang tua memilih buku yang berwarna cerah dan berbentuk. Jadi penting untuk memilih buku dengan cover yang hard cover atau cover tebal, sehingga anak akan mudah memegang dan menyentuh buku. Dan carilah buku yang berwarna cerah, karena ini fase juga di mana anak sudah mulai aktif membedakan warna. Kemudian pada saat anak berusia 6 sampai 12 bulan, maka mereka akan mulai memahami gambar dan objek tertentu. Maka di sini anak akan mulai fokus pada gambar dan objek. Maka sebagai orang tua, kita harus memilih buku yang bervariasi tentang benda dan warna. Jadi ingat, pilihlah buku
berhubungan dengan benda dan warna pada saat anak berusia 6 sampai 12 bulan. Karena mereka akan mulai mengkoneksi antara gambar dengan objek yang mereka lihat. Ketika anak sudah mulai memasuki fase umur 1 tahun ke atas, maka ini tahapan ketika mereka mulai memahami kosakata dasar yang akan mereka pakai untuk berbicara setiap harinya. Jadi, fokus mereka itu adalah pada gambar dan kata. Jadi, mereka sudah mulai memahami kata dan mengaitkan dengan gambar yang mereka lihat. Jadi, pilihlah buku dengan kosakata dan objek gambar yang simple. Jadi, cari buku dengan gambar-gambar yang simple dan dengan kosakata yang simple juga, yang tidak berkalimat. Jadi carilah buku dengan kosakata yang simple, 1, 2, atau 3. Atau lebih mudah diingat adalah frasa. Jangan buku yang mengandung kalimat. Karena fase di sini 1 tahun ke atas atau di bawah 2 tahun, anak itu akan memahami lebih mudah buku dengan kata-kata yang simple. Dan juga gambar yang mudah dilihat atau dipahami oleh anak. Jadi ini adalah tahapan membaca. Jadi 4-6 bulan itu anak baiknya dipilih buku yang berwarna cerah dan berbentuk. Ketika umur 6-12 bulan, pilihlah buku dengan benda dan warna. Kemudian 1 tahun ke atas atau di bawah 2 tahun itu pilih gambar dan kata yang simple dan sederhana agar anak mudah memahami. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, kapan sih sebenarnya waktu membaca yang tepat untuk anak? Nah, ada beberapa waktu yang akan sangat membantu anak untuk mencerna bacaan dengan baik dan tentunya lebih efektif. Yang pertama adalah pada saat anak hendak tidur atau sebelum tidur di malam hari. Nah, apa sih manfaatnya membacakan buku kepada anak ketika anak akan tidur? Manfaatnya adalah ini akan mengajari anak tentang makna disiplin dan manajemen waktu sejak kecil. Jadi ketika anak sering rutinitas yang dibacakan sebelum tidur, maka ini akan membentuk nilai-nilai disiplin dan cara memanfaatkan waktu ketika mereka masih kecil dan akan terbawa ketika mereka nanti besar. Kemudian waktu yang paling baik lainnya membacakan buku kepada anak adalah pada saat berpergian atau traveling. Nah, apa manfaatnya? Yaitu mengajari anak tentang cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Umumnya orang tua itu tidak melakukan apa-apa pada saat anak berpergian atau berpergian bersama anak, atau hanya tidur dan terlelap dan makan di dalam mobil, maka gantikan dengan membaca bersama anak pada saat berada di dalam mobil. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk mengajarkan cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Manfaat lainnya adalah ketika membacakan buku bersama anak itu akan membentuk kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Jadi ada ikatan yang terbentuk semakin erat pada saat membacakan buku bersama anak. Dan lainnya juga termasuk adalah melatih cara membaca dan memahami dunia sekitar. Jadi anak akan lebih banyak tahu tentang dunia sekitar. Dan yang paling penting lainnya adalah menambah pengetahuan tentang apapun yang dibaca. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana cara membaca buku yang tepat atau efektif. Yang pertama adalah cari waktu yang nyaman. Jadi saat anak nyaman itu adalah waktu yang paling tepat untuk membaca. Salah satunya adalah seperti yang sudah kita bahas tadi adalah pada saat anak hendak tidur. Itu salah satu waktu anak nyaman. Dan tentunya orang tua paham karakter anak masing-masing. Jadi carilah waktu di mana anak sedang dalam keadaan nyaman, maka bacakan buku kepadanya. Kemudian waktu atau cara lainnya adalah dengan membaca buku dengan intonasi atau nada dan ekspresi wajah. Jadi perlu diingat oleh orang tua cara membacakan buku itu jangan membaca buku dengan nada datar, tapi sekali lagi baca buku dengan nada dan ekspresi wajah. Jadi ada intonasi
meninggi dan merendah, dan juga facial expression, ada mimik wajah. Dan ini akan sangat disukai oleh anak ketimbang hanya membaca buku dengan nada yang datar. Kemudian cara lainnya adalah baca buku dengan bahasa yang paling simple. Jadi jangan baca buku dengan kalimat-kalimat yang complicated atau kalimat yang rumit sehingga anak tidak dapat memahami. Jadi ketika baca buku penting menggunakan bahasa yang sangat simple dan tunjuk ke objek yang dibaca. Jadi gunakan tangan atau jari menunjuk ke objek yang dibaca. Jadi anak akan mudah mengaitkan antara pesan atau kosakata yang disampaikan dengan objek yang akan mereka mulai kenali. Kemudian yang terakhir adalah ajak anak untuk berinteraksi. Jadi saat membaca buku itu jangan hanya sekedar membaca, tapi ajak anak untuk berkomunikasi sehingga pada saat itu anak akan belajar untuk menjadi critical reader atau menjadi pembaca yang kritis pada saat mereka akan mampu membaca buku sendiri. Jadi sekali lagi cari waktu yang nyaman untuk membaca kepada anak. Baca buku dengan intonasi atau ekspresi wajah yang bervariasi naik dan turun. Buat itu menjadi menyenangkan bagi anak. Gunakan bahasa yang simple dan selalu menunjuk ke objek yang dibaca sehingga anak mudah memahami. Dan satunya lagi adalah ajak anak untuk berinteraksi pada saat membaca buku. Dan ini akan sangat membantu untuk membangun motivasi pada anak untuk mau membaca ketika mereka nanti besar. Nah, ini sangat penting untuk diketahui orang tua. Banyak orang tua yang umumnya fokus untuk mengoleksi buku, tapi jarang sekali orang tua yang mau mengulangi bacaan yang sama. Jadi di sini adalah bukan banyaknya buku yang ada di rumah, tapi bagaimana memanfaatkan buku yang sudah ada 1, 2, atau 3 buku, kemudian ulangi bacaan terus-menerus. Kenapa? Karena anak itu suka pengulangan atau repetition. Jadi pengulangan itu sangat penting. Kenapa? Itu untuk membangun koneksi di otak anak. Sehingga anak akan mudah mengingat bacaan yang mereka pelajari bersama orang tua. Jadi penting sekali untuk mengulangi. Jadi ulangi terus-menerus kata-kata yang sama dengan ekspresi yang menyenangkan. Jadi penting diingat yaitu dengan ekspresi yang menyenangkan. Jadi baca buku yang sama itu penting disertai dengan facial expression atau intonation. Jadi ada intonasi atau mimik wajah yang menyenangkan bagi anak. Kemudian hal penting lainnya adalah semaksimal mungkin atau seminimal mungkin memberikan space di rumah itu untuk pustaka yang sederhana. Contoh mungkin seperti ini. Jadi bisa dibangun pustaka sederhana di mana anak bisa menghabiskan waktu di rumah untuk mengambil buku dan membaca disertai dengan panduan dari orang tua. Dan ini bermanfaat untuk membuat anak atau menjadikan mereka menjadi pembaca aktif nantinya ketika mereka dewasa. Jadi anak perlu dikelilingi oleh buku agar mereka terbiasa dan mereka akan menjadi pembaca yang aktif atau active reader nantinya ketika mereka akan tumbuh dewasa. Jadi sekali lagi tambah koleksi buku setiap bulannya di rumah di Pustaka Mini. Jadi ada 1 atau minimal sampai 3 buku setiap bulan untuk menambah wawasan baru bagi anak. Jadi anak akan sangat nyaman untuk terus berada di rumah karena banyak koleksi buku yang baru. Oke, jadi itu saja video kali ini tentang bagaimana cara mengenali anak untuk mudah membaca di rumah. Semoga informasi yang sudah kita tampilkan tadi bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe channel kita di Family Literacy Ideas. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman lainnya atau orang tua yang ingin mengajari anak menjadi pembaca yang aktif di rumah. Jadi, jika ada permintaan video yang lainnya, silakan komen di bawah ini. Sekali lagi, thank you for watching. Dan video ini ditulis dan didesain
oleh Family Literacy Ideas.